Berlambatan buka Alkitab kita, Ratapan pasal yang ketiga ayat 26. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan, Ratapan 3 ayat 26. 1, 2, 3, iya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Komprehensif diberkati oleh Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang menanti dengan diam. Pada dasarnya Bapak Ibu komprehensif diberkati oleh Tuhan, ketika manusia mengalami sebuah masalah, persoalan, ujian, tantangan, pada dasarnya, pada umumnya manusia itu ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam hal. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, ternyata diam ini merupakan satu hal yang baik di hadapan Tuhan. Karena terkadang ketika kita dalam masalah, kita tidak diam, kita tidak tenang, seringkali langkah yang kita ambil itu adalah langkah yang tidak tepat. Dan ketika kita mengambil sebuah langkah yang tidak tepat, ujung-ujungnya ada namanya kata penyesalan. Makanya di sini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita lewat tulisan dari Nabi Yeremia yang pada saat itu memang dia sedang meratapi bagaimana keadaan bangsa umat pilihan Allah. Karena pada waktu itu Israel sudah diruntuhkan, bait Allah sudah dirobohkan, bahkan bangsa Israel dalam masa tawanan selama 70 tahun oleh bangsa Babel. Makanya dia meratap, dia ingin cepat-cepat bagaimana bangsa Israel itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada Nabi Yeremia untuk diam sejenak menanti pertolongan Tuhan. Nah, itu harus kita kerjakan sebagai kaum pria yang ada. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak akan pernah lepas dari namanya masalah. Tidak akan pernah lepas dari namanya persoalan. Tidak akan pernah lepas dari namanya ujian. Bahkan di hari Minggu kita sudah dijabarkan bagaimana ketika ada masalah, persoalan, ujian, harusnya kita menjadi orang yang berbahagia. Itu gaya kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ketika dalam masalah, dalam persoalan, kita harus apa? Harus berbahagia. Karena apa? Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu untuk apa? Untuk menguji bagaimana iman kita kepada Tuhan. Benar enggak kita menjadi orang-orang yang bersandar, berharap, percaya penuh kepada Tuhan. Jadi mari sebagai kaum pria, sekalipun kita pandai, sekalipun kita kuat, sekalipun kita memiliki jabatan, punya kemampuan, tapi belajar sejenak diam untuk menanti pertolongan Tuhan. Apa itu pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan itu adalah di mana Tuhan punya waktu, punya cara yang tepat dalam menolong setiap kehidupan kita, orang-orang yang berharap. Ingat, pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktunya. Cara Tuhan menolong kita itu selalu tepat. Dan pertolongan Tuhan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan kita. Pertolongan Tuhan akan terjadi kepada kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu membuat kita menikmati namanya damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera,
Tetapi lebih daripada itu, kita menikmati namanya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi pertolongan Tuhan itu memang sangat kita butuhkan. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang percaya, khususnya kaum pria, jangan pernah kita mengajari Tuhan bagaimana caranya menolong setiap kehidupan kita. Makanya di sini kita apa? Berdiam sejenak untuk menanti setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita rasa-rasa sudah waktunya Tuhan akan tolong saya. Sekalipun kita bilang Tuhan waktunya Tuhan tolong saya. Tapi belajar diam menanti pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak kaum pria yang ada dalam kehidupan keluargamu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu. Tapi mari sejenak kita berdiam diri untuk menanti. Memang kalau kita berbicara kata menanti, menunggu, itu adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Menunggu adalah suatu hal yang membosankan. Tetapi ketika kita menanti-nanti, di situ letak Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa sanggup menjalani atau mengatasi setiap persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terburu-buru, yang tergesa-gesa, inginnya cepat, maunya cepat, instan. Saudara, ada pepatah Jawa yang mengatakan begini, pelan-pelan asal terlaksana. Atau dalam bahasa Jawanya begini, alon-alon asal kelakon. Kita bukan orang Jepang, tahu nggak orang Jepang, saudara? Filosofi orang Jepang itu begini, cepat, tepat, selamat. Makanya kereta api tercepat pertama kali dibuat itu di Jepang. Mereka punya jalannya orang Jepang itu cepat, saudara. Tapi dia tepat. Dan dia selamat. Beda dengan kita. Kultur orang Indonesia tidak seperti itu. Orang Indonesia tidak bisa diajak kerja cepat-cepat. Makanya tidak jarang ketika kita ibadah, sukanya apa? Ya, kalau belum ada orang di gereja, lebih baik kita jangan datang ke muka. Kalau belum musik babunyi, belum dulu kita masuk datang ke gereja. Itu kultur Indonesia. Sukanya apa? Berlambat-lambat. Tetapi kalau dalam masalah, kita maunya cepat masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan bukan hanya mengurusi kehidupan kita saja. Yang Tuhan urusi itu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya jangan apa? Jangan atur Tuhan. Oh Tuhan, kalau Tuhan tidak cepat menolong saya mau tinggalkan Tuhan. Oh Tuhan, kalau Tuhan tidak cepat tolong saya mau setia kepada Tuhan. Padahal ketika Tuhan izinkan sebuah pekerjaan, tugas, tanggung jawab, kita nggak mau cepat kerjakan. Nah, kata menanti dengan diam, dalam bahasa asli kata diam itu menggunakan kata dumam. Dumam ini memiliki arti tenang, hening, berhenti dari keluhan dan perlawanan, dan yang terakhir sikap batin yang tunduk dan berserah. Nah, dari arti kata ini saya ambil sebuah 3 kesimpulan untuk menanti dengan diam. Maknanya yang pertama, kita harus tetap tenang. Mari coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-36, bagian yang B, dikatakan begini. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Ingat, laki-laki itu identik menggunakan logika, bukan perasaan. Jadi seharusnya ketika laki-laki ada satu masalah
dia harus apa? Berhenti sejenak, berpikir dulu, supaya apa? Logikanya berjalan. Supaya apa? Ketika mengambil satu keputusan, itu bukan keputusan yang salah. Ya, sekalipun tidak bisa dipungkiri, dalam setiap keputusan yang kita ambil ada namanya konsekuensi. Tapi ketika kita tenang baru mengambil keputusan, konsekuensi apapun yang nantinya terjadi, kita bisa menerimanya. Karena keputusan yang kita ambil dalam posisi tenang. Dalam Yakobus, kenapa kita harus tenang? Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, karena dengan kita tenang, kita bisa berdoa. Berdoa identik dengan mengandalkan Tuhan. Ketika kita berdoa, artinya kita menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus tetap tenang supaya kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat dan kita bisa berdoa, bertanya kepada Tuhan, keputusan apa atau tindakan apa yang harus kita kerjakan. Jangan terburu-buru. Jangan karena sudah tersulut emosi, tidak bisa kontrol diri, tas sontong sedikit dia pukul orang. Jangan, saudara. Tapi biar kita tetap apa? Tetap tenang. Tenang itu penting bagi setiap kehidupan kita. Makanya harus kita sebagai kaum pria itu namanya punya me time. Waktu sejenak untuk apa? Untuk menyenangkan diri kita. Saudara, me time saya itu main game. Sekalipun mama saya kadang punya anak masih tetap main game. Karena dengan main game itu saya apa? Saya melepaskan sejenak apa yang menjadi beban pikiran saya. 1-2 jam saya main game. Selesai itu ya sudah saya beraktivitas. Karena sebagai kaum pria, kepala rumah tangga, ada banyak beban yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa dengan sendiri menyelesaikan masalah-masalah kita? Makanya kita butuh me time. Saya nggak tahu me time saudara. Ada yang mungkin me time main bola. Ada yang mungkin me time mancing. Ada yang mungkin me time apa? Yang penting me time-nya jangan apa? Mabok. Jangan saudara. Itu bukan me time itu. Ada yang mungkin me time-nya berdoa. Itu lebih bagus lagi. Diam di kaki Tuhan. Sampai tasono. Banyak macam-macam orang punya me time. Dan itu semua saudara yang tahu. Kenapa? Ketika kita me time, artinya kita dicas. Sehingga ketika kita selesai me time, kita menjadi apa? Full power kembali. Jadi tenang itu perlu kita kerjakan sebagai kaum pria. Ketenangan dalam doa menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah atas segala situasi. Mari kita buka Amsal. Amsal pasal yang ketiga ayat yang 5. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan kita tenang, kita mengizinkan Tuhan itu berbicara kepada kita. Sehingga keputusan yang kita ambil bukan atas dasar logika kita manusia. Tetapi atas dasar apa? Atas dasar hikmat yang Tuhan berikan. Saudara, kita jangan sampai menjadi orang yang terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Baku marah dengan istri, sudah cerai. So bilang begitu saudara, tiba-tiba masak tahu, ya kan? Bikin apa-apa tidak tahu, semuanya istri yang nyiapin. Terus kalau kita bilang begitu terus dengan istri kita, saudara, kita sama saja apa? Melukai dia. Dan wanita itu akan ingat perkataan yang sudah kita sampaikan sekalipun
20 tahun yang lalu dia masih ingat. Itu wanita. Makanya saya berkata dengan istri saya itu hati-hati. Karena apa? Dia mengingat setiap detail apa yang pernah saya katakan. Nah kita kan laki-laki kalau kita berkelahi kan kita nggak mau bahas masa-masa lalu toh. Tapi kan perempuan enggak. Dulu ngana, dulu. Nah dulu sudah. Makanya kita harus apa? Tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil satu keputusan yang benar. Dan keputusan yang kita ambil itu tidak akan pernah kita sesali. Yang kedua, maksudnya menanti dengan diam. Yang kedua adalah berhenti dari keluhan. Saudara, mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh itu bukan gaya orang percaya. Coba kita kembali ke Ratapan pasal yang ketiga tadi. Ayat 39 dikatakan begini, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berbaling kepada Tuhan. Ngapa? Saudara, mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh itu tidak akan mengubah apapun. Keluhan adalah ungkapan perasaan yang tidak puas, sedih atau tertekan karena suatu keadaan. Orang yang hidup dalam keluhan adalah orang-orang yang tidak menerima perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Filipi pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Filipi pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ketika kita mengerjakan tugas tanggung jawab dengan mengeluh, berbantah-bantah, bersungut-sungut, ya, kita cuma dapat lelahnya. Karena berkatnya kita tidak dapat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh. 1 Korintus 10 ayat 10. Dikatakan begini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, ketika kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan mengeluh, siap-siap saudara, malaikat maut itu akan membinasakan kehidupan kita. Mungkin terdengar, kok Tuhan kejam sekali? Karena memang pada dasarnya Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh. Orang yang mengeluh artinya dia tidak terima apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan dia. Belajar kita menerima apa yang Tuhan perbuat. Sekalipun itu sakit. Saya mau katakan begini. Kadang Tuhan izinkan kita memang dilukai, disakiti oleh orang-orang di sekitar kita. Gunanya apa? Untuk membentuk setiap ketahanan hidup kita. Untuk membentuk bagaimana hati kita. Hati kita menjadi hati yang kuat atau hati yang lembek. Hati yang tetap teguh atau hati yang apa? Yang mudah tersakiti. Karena kan berbicara tentang hati, itu berbicara tentang pusat kehidupan. Kalau kita memiliki hati yang lembek, pasti hidup kita lembek. Kita nggak akan mampu menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan, yang seolah-olah itu melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 13 ayat ke-10 dikatakan apa? Masalah kita itu tidak pernah akan melebihi kekuatan kita manusia. Makanya mengeluh itu bukan gaya hidup orang-orang percaya. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, para kaum pria GPD Eklesia, bukan kaum pria yang mudah mengeluh dalam kehidupannya. Kita lagi. Kita terus. Sering kali kita kan berkata seperti itu.
Padahal bersyukurlah ketika kita dipercayakan untuk apa? Untuk sesuatu pelayanan. Karena ada banyak orang yang mau melayani tapi Tuhan tidak izinkan. Tapi jangan sampai torang lagi. Guna apa pengerja di pastori kalau torang lagi? Guna apa siswa di asrama kalau torang yang di pastori harus ke atas lagi, harus menyimpang lagi? Itu kan sebuah keluhan yang tidak akan mengubah apapun, yang tidak akan menjadikan kita berdampak apapun dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita kerjakan sekalipun sulit, kita kerjakan dengan segenap hati. Makanya kan sebagai orang-orang percaya, terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dasar kita melayani itu 1 Korintus 16 ayat 14 sama Kolose 3 ayat 23. Coba baca. 1 Korintus 16 ayat 14 sama Kolose 3 ayat 23. Yang sudah dapatkan bisa baca. 1 Korintus 16 sama ayat 14 sama Kolose 3 ayat 23. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, demi firman Tuhan, dan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan. Ya, itu harus menjadi dasar ketika kita melakukan segala sesuatu. Baik ketika kita berumah tangga, dasarnya harus itu. Saudara, kalau kita melihat orang, ya kita pasti tersakiti, saudara. Tapi ketika dasar kita melakukan segala sesuatu itu kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Dan kasih itu mau berkorban. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu itu karena untuk Tuhan, sekalipun kita sudah capek, lelah, pekerjaan kita tidak dihargai, tidak dipuji, kita tidak akan pusing. Sudah capek-capek, lelah-lelah, diomongin, nggak akan pusing, saudara. Karena apa? Kita tahu kita kerja bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak sekolah kitab, sekalipun ngoni cuma di parkiran, tapi ngoni kerjakan untuk Tuhan, itu sama upahnya sama yang di mimbar. Bahkan itu akan lebih ketika yang di mimbar itu motivasinya salah. Karena kan Tuhan lihat motivasi kita. Jadi apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Ya kan seringkali kan kepala sekolah baru bangun tidur habis doa tiba-tiba apa? Angkat apa? Kayu, baskop pasir, segala macam lah. Baru buka puasa belum apa? Makanan belum turun, belum ada tenaga. Tiba-tiba ada WA ke Pak Alek. Siswa-siswa baskop. Mari kita kerjakan dengan apa? Dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Karena pasti ada berkatnya. Coba Aristo baca di ayat ke-24 di Kolose tadi. Ayat yang ke-24, bunyi firman Tuhan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian dan ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, ada upah khusus yang memang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan lagi bersuara kita lagi. Amin. Ya, torang lagi. Bersyukur, saudara, bersyukur. Yang terakhir, menanti dengan diam artinya tunduk dan berserah kepada Tuhan. Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi mari kita tunduk dan berserah kepada Tuhan. Karena kita yakini dalam Yeremia 29 ayat 11, apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, pada dasarnya itu merupakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan ada masa depan yang indah yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita.
Kita harus tunduk kepada apa yang menjadi apa? Menjadi kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwasanya yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum mengerti. Makanya menanti dengan diam itu memiliki arti tunduk dan berserah kepada Tuhan. Berserah total. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, Yusuf ketika umur 13 tahun dia mimpi bahwasanya dia akan menjadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dia masuk penjara, dia difitnah, dia dilupakan. Tapi dalam perjalanannya selama 17 tahun, Yusuf tidak pernah mengeluh, protes dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan dia. Yusuf tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan janji kepada saya mau jadi pemimpin. Bagaimana saya mau jadi pemimpin, Tuhan, saya di penjara. Tapi Yusuf ikuti prosesnya Tuhan. Sampai umur 30 tahun. Dia menjadi pemimpin kedua di bangsa Mesir. Bukan orang Mesir. Orang Ibrani. Itu hal yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Siapa Yusuf? Seorang yang dipenjara. Tiba-tiba Tuhan angkat menjadi apa? Perdana Menteri di Mesir. Pemimpin kedua. Bahkan Firaun katakan, tempat yang aku punya kuasa itu tempat apa? Tempat tidurnya saja. Ruangan kamarnya. Semuanya sudah diserahkan kepada Yusuf. Jadi saudara, menanti dengan diam artinya kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menanti dengan diam? Yang pertama, kita buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita percaya kepada Tuhan. Jangan punya iman Thomas. Kalau belum aku cucukkan jariku ke telapak tangan Yesus, aku tidak percaya kalau dia Yesus. Tapi milikilah iman seperti Abraham. Disuruh pergi meninggalkan keluarganya ke tempat yang Tuhan tuju. Tuhan belum tunjukkan tujunya itu kemana. Tapi Abraham berangkat. Bahkan ketika itu umur 75 tahun Abraham dikatakan kau akan menjadi bangsa yang besar. Sudah pasti setiap tahunnya Abraham berpikir bagaimana kita mau jadi bangsa yang besar. Anak aja kita nggak punya. Tapi Abraham ikuti, dia percaya kepada Tuhan. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Karena apa? Abraham memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bahkan Abraham disebut sebagai sahabatnya Allah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi apa? Menjadi salah satu tanda bahwasanya tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu besar. Semakin kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu juga semakin baik. Makanya Abraham gak pernah menolak. Bahkan ketika dia memiliki anak, Tuhan katakan Abraham persembahkan Ishak. Abraham gak marah, saudara. Abraham gak komplain, saudara. Abraham bawa Ishak. Dan pasti seorang bapak dalam perjalanannya pasti dia akan menangis dalam hatinya. Bahkan anak Ishak itu yang bawa kayu. Yang nantinya kayu itu akan membakar dirinya. Tapi Abraham tetap pegang janji Tuhan. Karena Abraham kenal Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kita kenal nggak Tuhan kita? Kalau kita kenal Yesus, kalau kita kenal Tuhan kita nggak akan pernah komplain. Bahkan kita nggak akan pernah tanya, kenapa Tuhan terjadi ini dalam kehidupan saya. Makanya kita akan menjadi orang yang berbahagia
sekalipun dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua, Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, yang terakhir, yaitu kita harus mengendalikan hati dan pikiran kita. Karena setiap tindakan kita itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita yang mengontrol setiap tindakan kita. Ketika pikiranmu negatif, pasti tindakanmu negatif. Ketika pikiranmu terbatas, pasti tindakanmu terbatas. Ketika pikiranmu benar, pasti tindakanmu benar. Makanya kita harus belajar mengendalikan hati dan pikiran kita. Supaya hati dan pikiran kita, bahkan tindakan kita itu menjadi selaras. Jadi kita tidak, hati kita lain, pikiran kita lain, tindakan kita lain. Makanya kita harus kendalikan ini. Ingat, pikiran itu medan pertempuran bagi setiap orang-orang percaya. Bahkan bahayanya pikiran, Yesus pernah katakan, setiap laki-laki yang melihat seorang wanita dan mengingini itu sudah berzina. Itu bahayanya pikiran. Makanya pertobatan, metanoia itu artinya apa? Pembaharuan pikiran. Jadi pastikan pikiran kita itu pikiran Kristus. Saudara bisa buka di dalam Filipi 4 ayat 8, saya baca saja. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekalipun hari ini kau merasakan atau mengalami hal yang jahat dari orang-orang sekitarmu, tapi berpikirlah positif, berpikirlah benar. Itu yang dikatakan Yusuf. Ketika Yakub mati, saudara-saudaranya mulai berpikir, jangan-jangan Yusuf akan membalas kita. Jangan-jangan Yusuf akan membunuh kita, akan mempenjarakan kita. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Dia jaga pikirannya. Sekalipun Yusuf punya apa? Punya wenang, punya kesempatan untuk membalas setiap apa yang saudara-saudaranya lakukan. Saudara, setiap kita itu punya kesempatan untuk membalas kejahatan orang yang dia buat kepada kita. Ya, setiap kita punya kesempatan. Tapi pastikan sebagai orang-orang percaya, kita tidak ambil kesempatan untuk membalas. Tahu nggak salah? Balasan yang terbaik bagi orang-orang yang menyakiti kita apa? Dalam Lukas katakan apa? Doakan orang yang menyakiti hatimu. Doakan saudara. Katakan kepada Tuhan, seperti Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tundukkan kepalamu, amin kebenaran firman Tuhan. Kaulah harapan, bukan